Yang pertama kita buka dulu Adobe Premiere-nya. Untuk tahap pertama kita akan menentukan dulu project-nya. Kita buat project baru di new project. Setelah itu di sini kita buat namanya belajar ya, misalnya. Belajar, kita tekan OK. Oke, telah muncul seperti ini. Ini sebenarnya sudah saya custom sih tampilannya. Saya custom sebab karena saya sedikit kurang puas kalau ngedit untuk potret. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar ngedit, di sini sudah tampilan programnya sequence ini adalah tampilan di mana nanti video yang akan kita edit ditampilkan. Baru ini adalah project. Project ini adalah tempat di mana kita meletakkan bahan-bahan yang akan kita edit. Di sini ada efek kontrol, ada efek. Nanti kita bakal ke sana ya. Oke teman-teman, tadi saya ada yang terlupa ya. Sequence ini kan untuk TikTok ya. Jadi saya buat sequence baru, Neo sequence. Jadi di sini kita pakai yang setting, sini custom. Nah ini kita pakai dia di sini yang square aja, biar kita bisa tengok ininya. Jadi kalau di TikTok itu biasanya kita pakai dia 1080, 1920. Ini 9:16. Ini biasanya 9:16 ini dia wide ya, untuk YouTube kebalikannya. Berarti sini 1080. Sini 1920. Nah, 16:9 ini dia untuk video potret atau TikTok. Bisa kita tekan OK. Oh, maaf, sorry, salah ya. Kita edit aja. Sorry teman-teman. 16, oh ya 16 lebarnya ya. Tinggi 9. 1080. 1920. Ini yang benar. Oke. Tahap pertamanya sebelum kita memulai ngedit, kita harus pilih dulu nih bahan apa yang akan kita edit. Tentunya kita bakal masukkan di sini import media to start. Masukkan media untuk memulai. Ada dua cara. Ada pertama bisa kita klik file dan import. Nah, kalau cara lebih simpel tinggal klik 2 kali di sini. Kita tinggal pilih saja bahan-bahannya ya. Kita misalnya mau masukkan dulu ada musik. Musiknya sudah kita sediakan kemarin ya. Ini musiknya. Dia kan langsung otomatis masuk. Dia bisa kita rubah-rubah tampilannya, bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan saya seperti ini aja sih, lebih nyamannya. Bisa kita input gambar, audio, video juga sama dari situ ya. Bisa kita masukkan gambar. Contoh gambar ini nih. Nah, bisa kita masukkan. Masukkan apa lagi? Masukkan contoh, kita masukkan video misalnya ini ya, video jalan ini ya. Nah, ini udah kita masukkan. Oke. Oh, di sini ada yang belum kelihatan ya di sini. Kita belum nampak projectnya, project. Bentar ya. Oke, sudah dia di timeline ya, timeline sebenarnya, timeline sequence. Jadi di sini sudah ada timelinenya. Kita di projectnya saya keluarkan dulu. Ini project kita tadi, project belajar. Cara menarikkannya itu tinggal kita klik dan tahan. Nah, di sini langsung kita lihat bahwasanya projectnya sudah tampil di sini.
Nah, seperti ini ya. Nah, ini tampil projectnya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mempersingkat? Jadi sebelum kita masuk ke situ, kita akan belajar tools ini ya. Di sini ada tools selection tool atau move tools, bebas. Kita bisa klik, bisa geser, gitu. Bisa kita geser. Nah, ini kok nggak ngikut sama audionya. Sini bisa kita klik ini aja ya. Nah, nanti kalau kita klik mana nih? Linked. Oke. Jadi kalau misalnya kita lepaskan ini, dia bakal bisa kita track videonya aja, kita track audionya aja. Jadi kadang biar nggak ribet, kita seleksi dulu, baru kita linked selection. Jadi dia bisa dua-duanya ikut kan gitu. Nah, setelah itu kita akan mengenal ini ya, yang sering kita gunakan aja lah. Kalau ini tadi udah kita tahu selection tools ini untuk memilih, misal kita mau tambahkan gambar nih, muncul gambar, kita tambahkan, kita tarik aja, tinggal kita tarik aja nih, kita tarik, bisa kita pendekin. Cara mendekinnya ada beberapa cara ya. Yang pertama, kalau kita arahkan kemari, ini akan muncul seperti ada tanda buka kurung kotak gini, ada tanda panahnya. Ini bisa kita klik sambil tarik kanan dan kiri untuk mempersingkat atau memperpanjang. Bisa kalau gambar itu sifatnya dia bisa panjang ya. Tapi kalau video kan tidak. Kalau video kan memang sudah ada durasinya dari bawaan ini ya. Nah, jadi kalau kita mulai itu seperti ini dia. Muncul gambar. Nah, gambar aslinya kan penuh gini. Jadi dia kurang kecil ya. Nah, ini tadi fungsi efek kontrol ini mengontrol efek dari objeknya. Dari objek yang kita edit. Oke, bisa kita di sini ada position, ada scale, ada rotation, anchor point, banyak ya, ada opacity. Kalau opacity ini udah biasa kita ketahui. Dia untuk menaik turunkan kadar gambarnya. Setelah itu kita tadi mau mengecilkan gambar ini. Kita kecilkan gambar dengan di scale. Scale ini bisa kita klik poinnya, bisa cuman kita gak klik. Kalau kita kecilin gini. Dia bisa kecil ya. Baru posisinya mau kita rubah. Dia lebih sedikit naik atau turun. Ini ada di sini position. Ini untuk naik turunnya. Kalau ke kanan dia turun, kalau ke kiri dia naik. Nah, ini kan ada nih tanda panah kanan kiri. Kita klik aja. Kita geser kanan, geser kiri mouse-nya. Nah, jadi kalau misalnya gini nih, kita mulaikan, dia akan munculnya tek gitu. Tapi dia hanya untuk satu posisi. Kalau kita mau kita buat efek seperti animasi, dia munculnya di tengah, tiba-tiba turun ke bawah ataupun naik. Nah, itu menggunakan poin-poin ini. Nah, ini kan awalnya nih masuknya nih masih kasar ya. Masih kasar. Nah, kita bisa tambahkan efek sini, efek transisi. Ada efek transisinya. Jadi efek transisinya kita tinggal milih aja di sini. Ada banyak. Ini transisi dari bawaan Adobe Premiere-nya sendiri. Ada dissolve. Saya sering pakai yang ini sih. Cross dissolve ini dia lebih smooth. Maksudnya kalau kita menggunakan yang ini, jadi project awal kita nggak terganggu. Nah, seperti itu dia.
Kalau kita menggunakan yang deep to black itu artinya di awal dia gelap. Seperti ini. Nah, jadi kalau kita gunakan deep to black-nya di project atas dari video kita, ini video layer 1, layer 2 ya. Layer 1 akan terganggu apabila kita masukkan transisi yang ini karena dia awalnya gelap. Tapi kalau cross dissolve ini dia hanya jadi bukan tidak mengganggu karena mungkin efek transisinya itu dari transparan ke terang, bukan dari gelap, dari transparan. Jadi dia tidak terganggu. Nah, oke. Setelah kita potong kemari. Nah, gitu. Oke, gitu. Nah, input memasukkan audio gampang juga, tinggal kembali ke project, kita bisa turunkan ini. Bisa ada musiknya nih, tinggal dengar. Nah, kan kurang masuk nih kalau misalnya kita kasih gambar. Nah, cara delete-nya, cara menghapusnya, kita tinggal klik aja projectnya. Misalnya mau kita hapus gambar ini tadi, yang ini ya. Kita tinggal tekan tombol delete di keyboard, dia akan hilang. Nah, itu. Untuk di awal lagu juga kita lihat dia langsung kasar ya audionya ya. Jadi kita kasih dia fade. Fade itu dia suaranya dari pelan ke terang, pelan ke kuat. Ada di efek juga. Itu kita tinggal ketik aja fade. Nah, fade ini saya biasanya pakai antara 1 sih. Saya coba sih kadang pakai yang ini, constant power ini, atau terserah sih, sesuai kebutuhan. Misalnya ini, kita perhatikan perbedaannya apa. Nah, suaranya itu dari pelan ke kencang. Itu dia, biar lebih memperhalus, biar lebih smooth video kita, jangan kasar sekali. Nah, kan kalau nggak pakai ini, jadi dia langsung kekurangan naik, tiba-tiba mulai langsung kencang musiknya. Kita tambahin aja, tinggal ini. Kalau ini dia kayaknya sih dari awal kali ya. Maaf, ada suara kereta ya. Jadi kayak dari nggak ada suaranya nih. Kalau ini dia lebih dari pelan aja sih audionya. Oke, untuk memotong ini kita bisa kita potong nih. Kita capek kan kalau dari ujung sana kita tarik ini seperti ini kan di sisi sebelah kiri. Kalau sebelah kanan kan jauh nih ke kanan kita gesernya. Dan ribet juga gitu sampai musiknya habis baru kita tarik, capek. Jadi ada sini cut Razor tool sini, atau biasa ya kalau kita sebut dengan cut lah, mengcutting ya. Bisa kita klik sekali. Nah kan ini gimana nih cara ngapusnya? Kalau kita klik terus ini kan, nah dia bakal motong terus. Ya kita kembali lagi ke seleksi tool, biar dia bisa kita seleksi. Baru kita tekan delete dan hilang lagunya. Jadi singkat. Gitu. Baru apa lagi nih? Sama ya seperti akhirnya juga kita kasih fade juga lah, biar lebih smooth juga. Tinggal kita hilangin dulu, kita kaliin, baru kita bisa ganti transisi. Misalnya transisinya kita gelapkan aja akhirnya ya. Oke, selesai. Oke, untuk teks ya. Sekarang kita coba masukkan teks. Di sini kita buat teksnya misalnya trip to. Ini video saya lagi berada di Tapsel ya, Tapanuli Selatan. Kita tinggal coba masukin teks misalnya. Nih. T. Kita klik sini T ini. Tinggal kita klik aja. Misalnya kita buat trip to Tapsel misal, contoh. Nah, kita seleksi tools lagi biar bisa kita klik. Wah, Bang, video tulisannya nggak bisa di tengah ya? Atau bisa sih kita manual kita tarik. Cuman ya
kurang presisi dia, kita nggak tahu di mana tepat posisi di tengah kan gitu. Oke, jadi kita tinggal masuk ke essential grafis. Bang, punya aku nggak ada essential grafisnya, gimana cara nimbulinnya gitu kan. Kita tinggal ke Windows, kita tekan aja nih essential grafis, nanti dia bakal muncul. Gitu. Kita munculin aja. Oke. Sudah ajan. Sudah mau ajan ya. Ntar lagi videonya kita selesaikan, oke. Jadi ini video tulisannya bisa kita buat rata tengah nih. Gimana? Kita ke essential grafis. Jangan lupa kita klik dulu tulisannya, karena dia bingung nih mana yang mau dia atur, mana nih tulisan yang mau dirapiin gitu. Jadi kita seleksi dulu wajib. Setelah itu kan ada nih, tinggal kita klik tengah. Dia kan sedikit geser ya. Kita mau buat posisi di tengah-tengah pun bisa. Tengah kiri bisa, tengah kanan bisa, tengah-tengah bisa. Nah, karena kita maunya di atas ini, kita bisa geser. Nah, untuk geserin itu saya biasa gunakan untuk kita jangan lupa pastiin tengah dulu. Kita pastiin dulu juga rata tengah tulisannya, baru kita tengahkan lagi. Biar ketika kita buat tulisan baru menggunakan teks yang ini, kita duplikat, dia dari tengah dan rapi, nggak rusak ya. Kita ini udah tengah-tengah, mau narik ke atas gimana gitu kan. Saya biasanya pakai efek kontrol seperti tadi. Kita naikin ke kiri ya. Gini. Oke. Ini kita paskan seperti tadi, kita tarik. Oke. Baru kita kasih efeknya juga, cross dissolve. Bisa sih nanti kita explore sendiri transisi apa yang bagus. Banyak di sini. Bisa wipe, bisa seperti ini. Bisa juga kita warnai nih teksnya. Kita klik 2 kali biar dia auto block. Harus di blok ya, kalau nggak ke blok dia nggak bakal ganti. Kita ganti misal warna kuning nih, agak korean sedikit. Oke. Nah, misal contoh aja nih ya. Baru kita kasih backgroundnya juga warnanya apa, misalnya putih bisa. Ya, sesuai kreativitas kita. Contohnya aja. Nah, ini kita kan bisa kita atur nih. Nggak mungkin sampai habis dia gini terus kan. Nah, sedikit aja lah kita taruhkan. Kita buat sedikit aja. Oke, langsung kita kasih lagi efeknya. Misalnya kita pakai cross dissolve biar dia hilangnya perlahan, bagus. Kita coba mulai. Kan kependekan tuh, tinggal kita sesuaikan aja sesuai keinginan kita gimana bagusnya. Oke. Mungkin langkah awal ini itu dulu ya. Nanti kita akan jelaskan lagi yang lain-lainnya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.